Ini adalah Indonesia, negara kita bersama. Dan ini adalah daerah-daerah yang dinamakan daerah 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Saat ini, terdapat 122 kabupaten dari 24 provinsi yang dikategorisasikan sebagai daerah 3T. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana kondisi kemiskinan di sana. Saya Adit, dan inilah kemiskinan di daerah 3T. Salah satu definisi yang dikutip dari Bappenas mengatakan bahwa konsep kemiskinan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kemiskinan absolut dan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Secara finansial, kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran dalam bentuk uang. Sedangkan kemiskinan relatif adalah kondisi yang disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan beberapa orang menjadi lebih miskin dibanding dengan lainnya. Lalu, bagaimana dengan kondisi kemiskinan di daerah 3T tadi? Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, daerah-daerah ini adalah 5 provinsi yang memiliki persentase kemiskinan tertinggi dari seluruh daerah 3T. Kemiskinan tertinggi dimulai dari Papua yang memiliki persentase kemiskinan sebesar 27,53%, diikuti oleh Papua Barat dengan 22,17%, Nusa Tenggara Timur dengan 21,9%, Maluku dengan 17,69%, dan Gorontalo dengan persentase 15,52%. Kondisi kemiskinan di daerah 3T tidak hanya berhenti pada aspek ekonomi, namun juga pada aspek infrastruktur. Jangankan koneksi internet atau jangkauan sinyal, sebagian besar jalan yang menghubungkan antara tempat di daerah 3T ini sangat tidak layak digunakan, terutama pada musim penghujan saat ini. Kondisi ini memperparah keterbatasan masyarakat dalam aspek transportasi yang secara langsung menghambat masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Tentu saja, pemerintah tidak tinggal diam dengan kondisi ini. Dari tahun ke tahun, pemerintah terus berupaya untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia, terutama di daerah 3T. Upaya ini dapat dilihat dari alokasi dana desa untuk wilayah 3T. Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia mengalokasikan 1,57 triliun rupiah untuk desa-desa di daerah 3T. Sedangkan pada tahun 2018, dana tersebut meningkat menjadi 4,65 triliun. Dana tersebut dapat digunakan oleh desa-desa untuk memenuhi kebutuhan seperti fasilitas air, posyandu, irigasi, jalan desa, pendidikan, dan pasar. Selain itu, secara keseluruhan, kemiskinan di Indonesia terus membaik tiap tahunnya. Per bulan Maret tahun 2019, BPS melaporkan bahwa angka kemiskinan di seluruh Indonesia mencapai 9,41% dari jumlah penduduk di Indonesia. Jumlah ini jika dikonversikan, berarti bahwa terdapat 25,14 juta masyarakat miskin di Indonesia. Jumlah ini turun dari tahun 2018 yang berada di angka 9,82%. Tidak hanya turun dari tahun lalu, nilai ini juga merupakan nilai terendah dari sejarah kemiskinan di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah mulai membuahkan hasilnya di negeri. Meskipun begitu, pemerintah juga masih memiliki banyak tugas dalam memberantas kemiskinan di daerah 3T ini. Namun, saya berharap bahwa suatu saat daerah-daerah ini akan bisa keluar dari kondisi kemiskinan. Sekian dan terima kasih telah menonton.